Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah sadaqallahul alim. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran tentang kitab Akhlaqul Banin, yang artinya itu budi pekerti untuk anak-anak. Karangan mu'alif Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Kenapa Syekh Umar bin Ahmad Baroja mengarang kitab tentang budi pekerti untuk anak-anak ini? Agar anak-anak ini bisa dibangun, agar bisa dididik, bisa dilatih budi pekertinya dari sejak dini. Karena menurut Syekh Umar bin Ahmad Baroja bahwa jikalau kita membangun atau mendidik budi pekerti dari sejak kecil, bagaikan mengukir di atas batu, yang dimana batu itu akan sulit untuk diukirnya waktu awal itu, akan tetapi akan membekas sampai batu itu hancur. Sama seperti anak-anak itu pasti akan sulit, memang sulit dididik dari awal itu, akan tetapi budi pekertinya akan terus ada di dalam hatinya sampai mereka pun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Maka tujuan Syekh Umar bin Ahmad Baroja itu adalah menciptakan, membangun akhlak dari sejak kecil. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan diberi kemanfaatan dalam mencari ilmu, dan juga tidak lupa agar ilmu kita dapat ilmu yang barokah dalam pembelajaran kali ini. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, wa khususon Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk ke dalam pasal, yaitu Abu Kasyafiq, ayahmu yang penyayang. Ketahuilah olehmu, wahai anak yang mulia, anna abaka yuhibbuka aidon misla ummika, bahwa sesungguhnya bapamu itu mencintaimu sama seperti ibumu mencintaimu. Kadang kita ketahui bahwa seorang ayah itu mempunyai jiwa yang cuek, mempunyai sifat yang cuek kepada anaknya. Akan tetapi seorang anak itu kadang tidak berpikiran bahwa seorang ayah itu mempunyai cinta yang sama seperti cintanya seorang ibu kepada anaknya. Jika dibicarakan bahwa cintanya seorang ibu itu bisa diungkapkan oleh seorang ibu tersebut kepada anaknya, akan tetapi mayoritas seorang ayah itu tidak bisa mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang anaknya. Lalu fahuwa yakhruju kulla yaumin minal baiti sabiron ala ta'abi wal harri. Mereka keluar rumah setiap hari dengan sabar atas kecapeannya dan juga kepanasannya. Keluar rumah mencari rizki dengan sabar dan juga rasa yang capek dan juga
jikalau seorang ayah itu berada dalam pekerjaan outdoor, maka akan terasa kepanasan. Fayazhabu ila dukani awis suqi liyuhassila malan yunfiquhu alaika. Mereka pergi ke toko dan pasar untuk mencari rezeki yang akan dinafkahkan kepadamu ataupun bisa dinafkahkan kepada keluarga. Itu adalah sebagai menunaikan hak yang wajib bagi seorang kepala rumah tangga. Dan selain hak yang wajib juga, seorang ayah pasti mempunyai rasa sayang kepada keluarganya. Lantas mereka melakukan pekerjaan itu. Wa yashtari laka malabisa wal at'imatan wa kulla syai'in tahtaju ilaihi. Dan membelikanmu berbagai pakaian dan makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhanmu. Wa huwa ma'adzalika masrurun wa farhanun. Walaupun demikian, ayahmu pasti akan tetap senang dan juga bahagia. Wa abuka yuhafidhu ala sihatika wa yahsuruka min kulli ma yu'dhika. Dan ayahmu akan menjaga kesehatanmu dan juga menjagamu dari segala bahaya. Jadi jika kamu itu seorang anaknya, maka seorang ayah akan membelamu walaupun dalam keadaan terhimpit. Dari sini kita tahu bahwa seorang ayah ini akan lebih mementingkan keluarganya, apalagi lebih mementingkan seorang anaknya. Fa idza maritta fa innahu yahzanu katsiran wa yad'u laka tabiban wa yashtari laka adwiyata. Dan jika kamu sakit, ayah akan merasa sedih. Karena apa? Karena buah hatinya sakit. Lantas seorang ayah pasti akan memanggil dokter dan juga akan membelikanmu obat-obatan, dan mereka tidak akan merasa bahagia kecuali jika kamu bisa kembali sehat. Wa huwa daiman yad'ullaha laka bisihhati wassalamati. Dan seorang ayah akan berdoa terus kepada Allah untuk kesehatanmu dan juga keselamatanmu. Wa abuka yufakkiru kulla waqti. Dan ayahmu itu akan selalu memikirkanmu setiap saat. Fi sya'ni tarbiyatika. Dalam hal apa? Fi sya'ni tarbiyatika, dalam hal pendidikanmu. Litakuna fil walidzalika yadkhilukal madrasata. Maka dari itu seorang ayah pasti akan memasukkanmu ke dalam madrasah ataupun sekolah. Wa yashtarilakal kutuba, dan membelikanmu buku. Wa adawatit ta'limi, dan membelikanmu peralatan untuk belajar. Litakuna fil mustaqbali rojulan kamilan. Itu semua agar kamu menjadi anak laki-laki yang kamilan atau yang sempurna. Di dalam hal apa? Fi ilmihi wa adabihi, dalam ilmunya dan juga adabnya. Nafi'an, ilmu dan adab itu nafi'an, yang bermanfaat, li nafsihi wa li qaumihi, untuk
diri sendiri dan masyarakat sekitar. Lalu kita lanjut ke pasal berikutnya, yaitu adabul waladi ma'a abihi, yang dimana artinya adab seorang anak kepada ayahnya. Wahai anak yang dicintai, yalzamuka an tata'addabu ma'a abika kama tata'addabu ma'a ummika. Harus wajib untuk kamu beradab kepada bapamu itu, kepada ayahmu, sama seperti adab kamu kepada ibumu. Jadi tidak boleh ada perbedaan kasih sayang kita kepada ibu dan juga kepada ayah, tidak boleh ada perbedaan. Wa an tamtasila awamirahu, dan harus mengikuti perintahnya. Wa yasma'a nasaihahu, dan mendengarkan nasihatnya. Li'annahu, karena nasihat mereka itu ya la ya'muruka illa bisyai'in yang fauka, tidak akan memerintahkan kepadamu kecuali sesuatu yang akan bermanfaat untukmu. Wala yanhaka illa an syai'in yadurruka, dan tidak akan melarangmu kecuali sesuatu itu akan membahayakan oleh dirimu kepadamu. Wa an tatluba daiman ridohu, dan kamu juga harus selalu mengharapkan ridhonya. Dengan cara apa? Bi an tuhafidhu ala kutubika wa malabisika wa jami'i adawatika, dengan cara menjaga buku-buku kamu, pakaian kamu, dan seluruh peralatan kamu. Wa turatibaha fi maudhi'iha, dan merapihkannya kembali ke tempatnya. Wala tudayyi'a syai'an minha, dan jangan menyia-nyiakan barang yang telah diberi. Jadi jika kamu telah diberi amanah untuk memegang barang tersebut dari kedua orang tua, mau dari ayah atau dari ibumu, maka jagalah barang itu, jangan sampai disia-siakan, apalagi nantinya akan menjadi mubazir. Jangan sampai seperti itu. Wa an tajtahida fi mutala'ati durusika wa ta'mala fi manzili wa kharijihi, dan kamu harus bersungguh-sungguh dalam memutola'ah pelajaranmu, baik itu untuk di rumah ataupun pelajaran untuk di luar rumah. Wa kulla syai'in yufarrihu qalbahu, itu semua agar menyenangkan hati seorang ayah. Lalu wa alla tukallifa abaka ayyashtari laka syai'an minal asya'a, dan jangan kamu membebani ayahmu untuk membelikan segala sesuatu, membelikan ini dan itu. Jangan sampai orang tuamu itu menjadi beban karena permintaan kita. Dan jika ayahmu itu tidak menyanggupinya, kamu jangan memaksanya sampai harus membeli apa yang kamu inginkan itu. Lalu wala tu'dhiya ahadan min ikhwanika wa akhwatika, dan kamu juga tidak boleh mengganggu saudara dari ayahmu itu yang perempuan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Untuk itu kita sebagai manusia yang harus ada berdampingan, apalagi beradab untuk sesama manusia, yaitu habdum minanas. Tidak lupa juga kita harus
beradab kepada yang maha kuasa, yaitu hablum minallah. Dan yang terakhir juga kita beradab kepada alam sekitar. Jangan sampai kita menghilangkan adab kita kepada alam ini, karena yang menjadikan kita hidup damai selain adanya hablum minallah dan hablum minanas tersebut, adanya juga alam ini. Maka dari itu jagalah, kita harus saling menjaga antar sesama. Lalu fa idza ardaita walidaika radiya anka rabbuka, apabila orang tuamu meridhoi kamu, maka Tuhanmu juga akan ridho kepadamu. Fa'ista sa'idan, maka kamu akan bahagia fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga akhirat. Di dalam keterangan hadis dikatakan ridallah fi ridho walidayk wa sukhtullah fi sukhtil walidayk, di mana ridhonya Allah itu ada kepada kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua juga. Di dalam hadis yang lain dikatakan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang amalan yang paling utama. Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud itu bertanya lagi, apalagi wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, birrul walidain, menghormati kedua orang tua. Lalu bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud itu, lalu apalagi? Akhirnya Rasul menjawab, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa menghormati orang tua adalah hukumnya wajib. Maka dari itu, hormatilah, sayangilah, dan hargailah orang tua kita selagi orang tua kita masih ada di dunia ini. Lalu dalam pasal terakhir yang kita akan bahas, ini adalah sebuah cerita di mana seorang ayah dan seorang anak laki-lakinya. Dahulu kala terdapat seorang laki-laki yang memiliki anak yang bisa dibilang anak itu adalah anak yang nakal. Sudah berapa kali ayahnya melarang untuk mengganggu binatang dan memanjat pohon, akan tetapi anak laki-laki itu tetap keras kepala dan tidak mendengarkan apa perkataan dari orang tuanya tersebut. Pada suatu hari, ia memukul seekor kucing. Kemudian kucing itu menggigit kakinya hingga terluka. Lalu anak itu merasakan kesakitan yang sangat sakit. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan karena sangat sakitnya. Kemudian ayahnya memanggilkan dokter, sehingga membuatnya mendapat kerugian dari memanggil dokter ditambah dengan obat-obatannya. Akan tetapi ayahnya tidak begitu memperdulikan tentang kerugian tersebut. Karena apa? Kasih sayang dari seorang ayah itu untuk anaknya, meskipun anaknya tersebut kadang susah untuk dikasih tahu, tetapi karena kasih sayang seorang ayah, mau bagaimanapun untuk anaknya akan diberikan. Setelah beberapa hari anaknya pun sembuh. Kemudian anak itu pun bertaubat dari kebiasaan buruknya yang tidak pernah mendengarkan apa kata orang tuanya tersebut. Ia berjanji kepada ayahnya untuk senantiasa mengamalkan nasihat-nasihat dan tidak melawan
melawannya selama-lamanya, sehingga ia dapat selamat dari segala macam bahaya di dalam keadaan hidupnya yang nyaman untuk seterusnya. Dari cerita ini kita tahu di mana seorang ayah akan mengorbankan hartanya demi anaknya sendiri dan juga keluarganya. Karena harta bukanlah segalanya, akan tetapi keluargalah yang paling diutamakan. Sungguh mulia hati seorang ayah tersebut. Alhamdulillah, pembahasan demi pembahasan telah kita kupas. Semoga kita akan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diberi kemanfaatan ilmu dan menjunjung tinggi adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dicukupkan sekian pembahasan yang kita pelajari hari ini. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.